Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yudinta Delia Deviantari dengan NIM 15. Saya akan menjelaskan mengenai lembaga keuangan Islam. Dalam penjelasan ini saya akan membahas tentang pengertian bank syariah, sejarah bank syariah, perbedaan bank syariah dengan bank konvensional, dan yang terakhir prinsip dasar bank syariah. Yang pertama yaitu pengertian bank syariah. Pengertian bank syariah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 98 adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan pengertian bank syariah menurut Ensiklopedia Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran, serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Kemudian sejarah singkat bank syariah. Bank syariah pertama kali berjalan di Pakistan dan Malaysia sekitar tahun 40-an. Kemudian di Mesir pada tahun 63 berdiri Islamic Rural Bank di pedesaan Mesir dan masih berskala kecil. Tahun 75 berdiri Dubai Islamic Bank di United Arab. Salah satu pelopor utama dalam melaksanakan sistem perbankan syariah secara nasional adalah Pakistan. Pemerintah Pakistan mengkonversi seluruh sistem perbankan di negaranya menjadi sistem perbankan syariah pada tahun 85. Sebelumnya pada tahun 79, beberapa institusi keuangan terbesar di Pakistan telah menghapus sistem bunga dan mulai tahun itu juga pemerintah Pakistan mensosialisasikan pinjaman tanpa bunga. Kehadiran bank yang berdasarkan syariah di Indonesia relatif baru, yaitu pada awal tahun 90-an. Meskipun masyarakat Indonesia merupakan masyarakat muslim terbesar di dunia, prakarsa untuk mendirikan bank syariah dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI pada tahun 90. Namun, diskusi tentang bank syariah sebagai basis ekonomi Islam sudah mulai dilakukan pada awal tahun 80. Bank syariah pertama di Indonesia merupakan hasil kerja tim perbankan MUI, yaitu dengan terbentuknya PT Bank Muamalat Indonesia atau BMI yang akte pendiriannya ditandatangani pada tahun 91. Kemudian perbedaan bank syariah dengan bank konvensional. Dari aspek dasar hukum, bank syariah berbasiskan Al-Quran dan As-Sunnah, fatwa ulama, Bank Indonesia, dan pemerintah. Sedangkan bank konvensional dasar hukumnya Bank Indonesia dan pemerintah. Bank syariah, aspek perbedaannya dari falsafah tidak berdasarkan bunga atau riba, spekulasi dan ketidakjelasan serta suap menyuap. Sedangkan bank konvensional berdasarkan atas bunga atau riba. Dari aspek perbedaan, bank syariah, dana masyarakat atau dana pihak ketiga berupa titipan atau wadiah dan investasi atau mudharabah yang baru akan menghasilkan jika diusahakan terlebih dahulu. Kemudian penyaluran dana pada usaha yang halal dan menguntungkan. Sedangkan dalam bank konvensional, operasionalnya dana masyarakat atau dana pihak ketiga berupa titipan simpanan yang harus dibayar bunganya pada saat jatuh tempo. Dan penyaluran dana pada sektor yang menguntungkan aspek halal tidak menjadi pertimbangan agama. Yang keempat, aspek sosial. Pada bank syariah dinyatakan secara eksplisit dan tegas yang tertuang dalam visi dan misi. Sedangkan dalam bank konvensional tidak diketahui secara tegas.
Aspek organisasi, bank syariah harus memiliki Dewan Pengawas Syariah atau DPS, sedangkan bank konvensional tidak memiliki Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Yang terakhir, dari aspek bisnis atau usaha yang dibiayai. Bank syariah sesuai dengan kaidah-kaidah syariah Islam yang halal, sedangkan bank konvensional keseluruhan bisnis yang penting mendapat keuntungan halal dan haram. Selanjutnya, prinsip dasar bank syariah. Prinsip perbankan syariah terdapat pada pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, yaitu prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan syariah berdasarkan fatwa dari lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Berdasarkan penjelasan pasal 49 huruf I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89 tentang Peradilan Agama, lembaga keuangan syariah sebagai lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha di bidang ekonomi syariah, yaitu terdiri dari bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, resuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pengadilan syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah. Kemudian berdasarkan ketentuan penjelasan pasal 49 huruf I, ada 12 bidang usaha yang dalam operasinya dapat menerapkan prinsip syariah. Adapun prinsip dasar yang harus dipenuhi oleh lembaga-lembaga tersebut, yaitu bahwa dalam melaksanakan transaksi keuangan tidak boleh mengandung unsur yang dilarang berupa riba, maisir, gharar, haram, dan zalim. Yang pertama yaitu riba. Riba merupakan penambahan pendapatan secara tidak sah atau batil, antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan, atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu. Yang kedua, maisir. Maisir yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Yang ketiga, gharar. Gharar yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan, kecuali diatur lain dalam syariah. Yang keempat, haram. Haram yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah. Dan yang terakhir yaitu zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya. Kemudian dalam operasionalnya, bank syariah dan nasabahnya harus patuh terhadap prinsip-prinsip dasar syariah sebagaimana telah dijelaskan, antara lain yaitu larangan riba, maisir, dan gharar dalam berbagai transaksi. Yang kedua, menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada perolehan keuntungan yang sah menurut syariah. Yang ketiga, didasarkan pada kemitraan dengan berbagai keuntungan dan kerugian. Yang keempat, adanya persesuaian kehendak timbal balik atau asas rela sama rela, asas manfaat, dan asas keadilan. Dan yang terakhir, memberikan zakat. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.